Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Rizka Walia. Saya di sini akan memberikan materi tentang pembelahan sel untuk SMA kelas 12. Di sini apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel yaitu adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya yaitu reproduksi sel. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun, begitu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda, meski intinya sama, yaitu memperbanyak sel. Di sini ada fungsi pembelahan sel. Fungsi yang pertama yaitu sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu ada protozoa dan amoeba. Selanjutnya ada fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup yang bersel banyak, yaitu sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Dalam pembelahan sel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada amitosis, yaitu pembelahan biner. Yang kedua ada mitosis, tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Dan ada meiosis, yaitu terjadi reduksi jumlah kromosom. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada amitosis. Apa sih amitosis itu? Amitosis adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, cyanobacteria, dan amoeba. Nah, di sini terdapat gambar amitosis. Di sini ada kromosom, ada membran plasma, ada dinding sel, dan ada duplikasi kromosom. Nah, yang pertama itu kromosom membelah menjadi dua bagian di dalam inti selnya, dinding selnya, dan berlanjut membelah diri menjadi dua sel. Dan akhirnya dia menjadi dua sel yang berbeda. Selanjutnya ada pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan yang bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Terus pertumbuhan atau memperbanyak sel sehingga sel baik, berkualitas, dan kualitasnya bertambah. Selanjutnya membentuk jaringan karena produk pembelahan ini atau kromosom sifat induk sama dengan sifat anakannya. Artinya karena membentuk jaringan sel baru dan sel lama. Di sini ada gambar pembelahan sel mitosis, yaitu ada profase. Di sini ada kromosom, sentromer, sentriol, dan kromatid. Di metafase ada benang spindel untuk membelah kromosom. Terus ada anafase, di mana anafase itu kromatid mulai ditarik dari kutubnya masing-masing. Ada telopase, di mana kromatid sudah menyatu dengan kutubnya masing-masing sehingga ada interfase yang menghasilkan dua sel baru. Pembelahan mitosis mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu berlangsung pada sel somatik. Yang kedua, menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Melakukan pembelahan sel sekali. 4. Antar pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase, yaitu istirahat tidak membelah. Yang kelima, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel sifat induknya, sama mempunyai kemampuan membelah lagi. Ini tidak terjadi pada anakan hasil meiosis. Yang keenam, pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Yang pada pembelahan meiosis hanya bisa terjadi di usia dewasa
tidak pada organisme yang usianya muda. Tahapan IPMAT yaitu invertrase. Dulu baru PMAT, lagi mitosis terjadi pada sel tubuh, sel somatik, bersifat diploid atau 2N, dan pembelahan berlangsung secara bertahap melalui fase, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase, dan interfase. Profase yaitu benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga semakin tebal. Bisa dilihat di gambarnya ya, itu ada benang-benang kromatin. Terbentuk kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan dengan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol membentuk seperti bintang, dan sitoplasma juga membelah. Metafase yaitu kromosom mendapatkan diri di bidang ekuator atau dari tengah-tengah sel. Yang ketiga ada anafase. Kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Dilihat di gambar ya, itu mulai ditarik oleh benang gelendong untuk mencapai kutub yang berlawanan. Ada telofase. Apa telofase? Yaitu di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Benang-benang gelendong lenyap dan membran inti terbentuk lagi. Kemudian plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Proses ini dinamakan sitokinesis. Pada sel, sitokinesis ditandai dengan molekulnya sel ke dalam. Sedangkan pada tumbuhan, karena sel berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding-dinding pemisah di tengah-tengah sel. Selanjutnya ada meiosis. Apa sih yang dimaksud dengan meiosis? Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu interfase dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah gambar dari meiosis. Yang atas itu ada meiosis 1 dan yang di bawah itu ada meiosis 2. Meiosis 1 yang dibedakan atas beberapa fase. Yang pertama ada profase 1, dibagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, dilopten, dan diakinesis. Metafase 1 yaitu ada bivalen. Bivalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak atau random. Selanjutnya anafase 1. Kini kromosom homolog masing-masing terdiri dari 2 kromatid, saling memisahkan diri dan tertarik oleh benang-benang gelendong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Selanjutnya ada telofase 1. Sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan, masing-masing haploid. Terus ini langsung masuk ke meiosis 2 yang dibedakan menjadi beberapa fase. Ada profase 2, benang-benang gelendong terbentuk lagi. Metafase 2, kromosom menempatkan diri di tengah-tengah sel. Anafase 2, tiap kromosom membelah, kromatid memisahkan diri dan ditarik kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. Terus selanjutnya telofase 2, berlangsung sitokinesis lagi, diikuti dengan pembentukan membran inti. Nah, itu dia pembelahan sel yang dari amitosis lanjut ke mitosis dan berakhir di meiosis. Semoga bermanfaat.
Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.